Ini judulnya kalau teman-teman lihat adalah Murtadin Menjawab, betul? Ya. Shalom Melki. Judulnya adalah Murtadin Menjawab. Jadi saya seorang murtadin dari Minangkabau, ya. Sebagai seorang Kristen, kita diperintahkan untuk siap sedia dalam segala waktu, ya, untuk memberikan pertanggungjawaban iman kita tentang pengharapan yang ada pada kita, ya. Jadi saya sebagai seorang apologet, sebagai seorang penginjil, ya, itu membuka room ini untuk siap memberikan pertanggungjawaban iman saya kepada teman-teman semuanya, ya. Jadi teman-teman boleh bertanya tentang iman kekristenan apa saja, tetapi ada satu syaratnya, yaitu bertanyalah dengan bahasa yang santun, bahasa yang baik, ya, bahasa yang mudah dipahami. Karena apa? Karena dari bahasa Anda itu menentukan kualitas diri Anda, oke? Dan saya tidak akan membaca, tidak akan merespon bahasa-bahasa yang jorok, kotor, tidak sopan, ya kan? Itu saya lewatkan, teman-teman. Nah, kalau terlalu sering di upload lagi pertanyaan-pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria tadi, maaf, saya akan blok Anda, ya. Jadi silakan bertanya apa saja boleh, tetapi dengan bahasa yang baik, santun, dan bermartabat, oke? Di luar itu saya tidak layani, bahkan saya tidak baca, teman-teman. Percuma Anda typing ya, kata-kata jorok, hujatan dan segala macam. Saya tidak tertarik untuk itu, oke? Ya, teman-teman. Untuk membuka acara kita, ya, saya ingin membagikan firman Tuhan terlebih dahulu, teman-teman, ya. Kalau dalam live ini saya biasanya berdoa masing-masing, teman-teman, ya. Jadi teman-teman berdoa, saya sudah siap berdoa tadi, begitu, ya. Tapi kalau mau berdoa bersama, ya boleh, ya. Saya akan pimpin doa, teman-teman. Silakan kita satukan hati kita supaya live ini bisa berjalan dengan baik, ya, dan segala gangguan, segala macam dienyahkan oleh Tuhan Yesus. Bapa yang ada di sorga, Tuhan Yesus yang kami sembah dan yang kami muliakan, terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami telah Engkau izinkan berkumpul di room yang baik ini. Tuhan, kami mohon Tuhan sertai hamba-Mu ini supaya diberikan hikmat dan pengertian yang benar tentang kebenaran firman-Mu ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di room ini. Tuhan, biarlah semua jawaban ini dilandaskan kepada kebenaran firman-Mu saja, bukan dari pengertian manusia. Tuhan Yesus, kami mohon acara ini, ya, ditutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus, Tuhan, sehingga segala gangguan, apapun bentuknya, dienyahkan dari live ini. Berikan kami semua yang hadir di sini satu niat yang murni untuk mengenal kebenaran, untuk menguji iman kami, supaya kami bisa bertumbuh di dalam iman yang benar kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus datang di awan-awan nanti pada rapture, kami bisa terangkat dan bersama-sama dengan Engkau di sorga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan acara ini, amin. Ya, teman-teman, saya akan membagikan sebuah firman Tuhan dulu, ya. Ini sangat penting karena kita sudah hidup di akhir zaman, ya teman-teman, ya. Kita sudah berada di akhir zaman. Kita adalah orang-orang akhir zaman yang mengalami begitu banyak hal-hal yang luar biasa, yang sangat fenomenal, ya, terutama yang berhubungan dengan keimanan, teman-teman. Yang berhubungan dengan nubuatan-nubuatan yang sudah, ya, diberitahukan oleh firman Tuhan yang akan terjadi di akhir zaman ini. Nah, untuk itu alangkah relevannya kalau kita adalah manusia-manusia akhir zaman memahami seperti apa
ya, seperti apa keadaan manusia di akhir zaman. Karena sekarang kita lihat banyak sekali ya kejadian-kejadian ya, manusia-manusia yang memiliki moral yang begitu rendah, teman-teman ya. Terjadi kemerosotan moral di mana-mana ya. Kemerosotan moral ini terjadi bukan pada orang-orang biasa, tetapi orang-orang yang katanya ya terdepan dalam hal beragama ya, terdepan dalam hal pemahaman hukum atau penegakan hukum, ya kan? Tetapi di sana jugalah terjadi kemerosotan moral yang luar biasa. Oke teman-teman, kalau teman-teman memegang Alkitab ya, silakan dibuka 2 Timotius 3. Saya akan bacakan dari ayat 1-nya. Ini berbicara tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Jangan sampai kita termasuk ke dalam manusia-manusia yang dibicarakan di sini. Ya. Saya bacakan ayat 1-nya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Teman-teman sudah mengalami sekarang masa yang sukar? Kehidupan semakin sukar, semakin sulit cari uang, ya kan? Kesehatan semakin mahal, ya sekolah semakin mahal. Betul teman-teman? Banyak PHK, banyak koruptor yang menyengsarakan rakyat, ya kan? Banyak pemimpin yang tidak punya tanggung jawab dalam mengemban tugas-tugasnya, ya, tidak amanah, teman-teman, ya. Jadi itu kita alami, ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Betul atau betul? Hah? Begitu banyak kita menyaksikan orang-orang melakukan segala cara untuk mendapatkan uang. Ya, termasuk melakukan hal-hal yang ilegal. Ya, pencucian uang lah, korupsi lah, penipuan lah, ya, begitu banyak teman-teman, demi uang, ya, pemerasan lah dan sebagainya. Nah, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan menjadi pemberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ya mungkin mereka label agamanya ada, tetapi tidak mengerti bagaimana hidup sebagai orang yang beragama. Ya, kalau orang yang hidup sebagai orang yang beragama, tentunya orang yang beragama itu harus bertuhan. Tetapi dia punya agama, tapi seolah-olah tak bertuhan gitu. Mengapa? Karena dia tidak takut kepada Tuhan. Dia enjoy saja melakukan berbagai macam kejahatan. Oke? Nah, tidak tahu mengasihi. Yes, tidak mau berdamai. Ya, kerjanya cuma ngerecokin orang, ya, memusuhi orang, ya kan? Mengganggu orang ibadah, ya kan? Mempersekusi umat lain, ya kan? Mempersulit orang mendirikan tempat ibadah. Nah itu, dia tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, dan tidak suka kebaikan. Nah, dari komentar-komentar di sini itu bisa dibedakan nih, manusia mana yang termasuk di sini yang dikatakan di ayat ini. Ya, kita lihat dari bahasa mereka, kita lihat dari cara mereka berkomentar. Itu terlihat teman-teman ya. Ini firman Tuhan tidak mungkin bohong, ya kan? Nah, lanjut. Dia suka berkhianat, ya, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Berapa orang di sini berlagak tahu? Wow, banyak sekali, ya. Saya bilang kalau Anda di room ini lebih baik bertanya, jangan menyimpulkan, ya. Nanti jatuhnya seperti orang berlagak tahu tapi tidak tahu, begitu kan? Nah, orang ini suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu tapi tidak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Oke?
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Nah, ini dengarkan baik-baik nih teman-teman ya. Banyak sekali manusia-manusia saat ini belagaknya bukan main, dia paling beragama, dia paling soleh, ya kan? Wah, atribut-atributnya luar biasa, begitu kan? Tapi lihat apa kata firman Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Oh iya, ritual-ritual mereka paling suka, paling rajin menjalankan ritual-ritual agamanya, ya kan? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, ya. Jadi beragama itu cuma ritual doang gitu, ya, tapi hatinya sebenarnya jauh dari Tuhan, ya kan? Nah, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelusup masuk di rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Nah, itu ya, percabulan di mana-mana. Lihat di pesantren ya. Setiap minggu pasti ada berita. Ya kan? Kiainya pemilik pesantren lah, guru ngajinya lah, ya kan, mencabuli. Kadang ada pendeta juga, saya pernah lihat, pernah baca juga ada pendeta mencabuli jemaatnya apa segala macam. Ada teman-teman, ya. Tapi nggak begitu sebanyak yang di pesantren. Pesantren luar biasa. Ya, beritanya nggak berhenti-berhenti. Nah, sebab ya, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Nah, itu dia, ya. Saya ngalamin banget teman-teman ya. Misalnya teman-teman bertanya, saya ajar, tetapi nggak pernah bisa mengenal kebenaran. Mengapa? Karena memang nggak buka hati untuk kebenaran. Begitu. Sama seperti Yanes dan Yabres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ya, iman mereka tidak tahan uji. Apa maksudnya? Ya, misalnya mereka mengharamkan bebong, ya kan? Nah, yang ditutup tuh warung bebong, ya kan? Kalau tahan uji, mau ditaruh depan mata juga, wanginya sampai ke hidung bebong itu. Kalau iman kita benar, kita nggak mau sentuh. Kalau iman kita kuat, kita nggak mau sentuh, begitu, ya. Nah, ini saya kasih contoh yang terjadi ya, teman-teman ya. Jadi, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, ya. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yabres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Yes. Ini pembacaan firman Tuhan ya, diawali di live kita. Semoga tadi apa yang saya bacakan itu menjadi perenungan bagi kita semua. Jangan sampai kita termasuk dari salah satu yang dibicarakan oleh 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 tadi, yaitu ciri-ciri manusia akhir zaman. Ya, biarlah kita seperti kebalikannya gitu. Kebalikannya. Ya, kalau di sini dikatakan iman mereka tidak tahan uji, nah, iman kita harus tahan uji. Kalau di sini dikatakan mereka tidak pernah dapat mengenal kebenaran, nah kita cinta sekali, ya, berhasrat sekali, senang sekali untuk belajar kebenaran dan tunduk kepada kebenaran itu. Oke, teman-teman. So, saya akan mulai ya untuk membaca pertanyaan-pertanyaan yang mungkin harus saya jawab, tetapi tadi saya sudah katakan bahwa hujatan saya tidak baca dan saya abaikan ya. Kalau bahasanya bahasa hujat, saya abaikan. Saya hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang santun, sopan, dan bermartabat, dan benar-benar ingin ini adalah pertanyaan yang tulus, begitu ya. Oke, teman-teman. Anda boleh juga bertanya yang berhubungan dengan ayat yang tadi kita bacakan ya, tentang manusia-manusia akhir zaman ini. Boleh Anda bertanya juga dari ayat tadi, bisa. Tapi kalau ada pergumulan
pergumulan pada teman-teman semua, baik teman-teman Kristen maupun teman-teman non-Kristen, ya, teman-teman Muslim, Olim, silahkan, ya, semua kita bebas bertanya. Oke. Oh ya, tadi ada izin ya, pemburu ya, izin naik Bu. Ya, saya minta maaf karena di dalam live ini saya tidak menaikkan ya teman-teman. Saya hanya membaca ya pertanyaan-pertanyaan. Silakan di typing, silakan nanti saya akan baca. Oke, saya akan jawab dulu pertanyaannya mana ya. Mendengar baik ya. Mayoritas pendeta bilang Kristen kok naik dia? Kristen wajib imani saja, bayar perpuluhan, tidak usah pakai akal. Oh, pendeta mana itu? Pendeta mana ya yang bilang begitu? Waduh, berarti itu pendeta nggak layak jadi pendeta ya, kalau bicara begitu ya. Iya kan? Imani saja, yang penting bayar perpuluhan. Apa itu? Ya, kalau saya bilang mengundurkan diri deh kalau ada pendeta kayak gitu. Mengapa? Karena iman Kristen itu bukan iman buta. Ya, karena Allah sendiri berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Jadi kita mengasihi Tuhan itu harus pakai akal, ya, pakai akal budi, pakai pikiran, sepenuh hati, sepenuh jiwa, begitu. Iman Kristen bukan iman buta teman-teman, ya, nggak bisa. Yang penting imani, nggak ada itu, ya kan? Nah, kalau apalagi Alkitab kita itu dikehendaki oleh Allah untuk diterjemahkan ke dalam semua bahasa yang ada di dunia ini, supaya apa? Supaya kita mengerti firman Allah dengan benar, kita mengerti isi hati Tuhan, kita mengerti ajarannya dengan benar, bukan meraba-raba begitu, bukan hanya kita disuruh melafalkan tanpa pengertian, tidak begitu ya. Kita tidak disuruh melafalkan, kita disuruh memahami ya. Firman-Mu adalah terang bagi jalanku, ya kan? Firman itu harus kita renungkan siang dan malam, teman-teman. Jadi tidak ada iman buta di dalam kekristenan, ya. Dan logika Allah itu luar biasa. Mungkin bagi manusia yang logikanya pendek atau nggak kesampaian, bagi dia nggak masuk akal gitu, ya kan? Tetapi sebenarnya itu mengatasi akal manusia. Jangan salah, tidak ada yang tidak masuk akal di dalam Alkitab. Tapi lebih dari kemampuan akal manusia dalam memahaminya. Makanya Allah membuat satu sistem, ya, yaitu memeteraikan Roh Kudus di hati kita. Roh Kudus inilah yang memberi kita hikmat, yang mengajari kita, ya, untuk kita bisa mengerti firman Allah itu dengan benar. Ya, jadi ada Roh Kudus yang membantu kita. Itu kan kelebihan orang Kristen, begitu. Supaya apa? Supaya bisa mengerti, memahami firman itu dengan benar, begitu. Pemahaman dengan pengertian yang dikaruniakan oleh Roh Kudus kepada kita. Oke, jadi nggak ada ya. Jadi saya bilang kalau ada pendeta yang seperti Anda katakan, yang penting imani saja. Tapi saya percaya nggak ada sih. Itu Anda ngarang-ngarang doang. Ya kan, nggak ada, nggak mungkin. Ya, imani saja gitu kan, yang penting perpuluhan lu bayar gitu, nggak ada lah itulah ya. Nggak ada. Anda ngadi-ngadi, saya tahu Anda tuh ngadi-ngadi. Ya teman-teman, ya tap-tap layar ya teman-teman, terus jangan berhenti dong tap-tap layarnya. Dan silahkan live ini Anda share ya ke teman-teman yang lain ya teman-teman ya, supaya mereka juga bisa hadir di sini, supaya kita bisa belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Di sini kita fokus belajar kebenaran firman Tuhan dan belajar memberikan
cara memberikan pertanggungjawaban iman kita kepada setiap orang, ya. Nah, kita di sini tidak ngerumpi, kita di sini tidak ada berantem-berantem, kita di sini tidak ada fitnah-fitnah orang, ya. Kita enggak di sini, ya. Kita murni di sini belajar firman Tuhan dan memberikan pertanggungjawaban iman. Itu saja. Oke, saya Rido. Semoga Islam, Kristen, dan agama lain damai. Puji Tuhan, ya. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena merekalah yang akan disebut anak-anak Allah. Ya. Amin. Oh iya, Pak Pemburu, kita nggak naikin ya. Silakan typing aja Pak kalau bertanya ya. Arif Rahman Hakim Rahman, dikasih bidadari surga nggak mau, maunya pesundal surga. Nah, ini siapa nih? Anak buah UAS ya? Ini Ustadz Anda siapa gitu? Ngajarinnya kok yang aneh-aneh? Arif, Anda mungkin terobsesi ya dengan rumor yang mengatakan bahwa di sorga orang Kristen itu pesundal dan pemungut cukai itu lebih duluan masuk. Benar? Maaf ya teman-teman, saya jadi apologet itu dari 2005. Ya, saya dulu aktif berapologetika di Facebook. Karena Facebook itu kalau nggak salah itu hadir itu ya baru ada itu 2005 awal apa 2004 akhir gitu. Nah, saya bertobat 2004 ya. 2004 bertobat, 2005 saya mulai aktif menginjil berapologetika di Facebook. Karena pada saat itu masa yang dimana saya diserang habis-habisan ya, baik oleh keluarga, oleh saudara-saudara Minang di sana, ya kan, oleh orang-orang macam-macam lah, begitu ya. Jadi di situ saya dilatih oleh Tuhan untuk berapologetika, ya, untuk bisa memberikan pertanggungjawaban iman saya berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan asumsi, ya. Oke. Jadi pertanyaan-pertanyaan sebenarnya dari tahun 2005 sampai hari ini itu nggak ada perubahan gitu, masih itu lagi. Jadi saya udah hafal teman-teman, ya, sudah hafal apa isi kepala dari teman-teman Olim ini. Pasti yang ditanyakan itu doang gitu, ya, itu doang, diulang-ulang gitu, ya. Nah, jadi tadi Anda tanyakan, saya tahu berangkat dari situ ya. Jadi ada yang menganggap, ya kan, pesundal dan pemungut cukai itu lebih duluan masuk di surganya orang Kristen. Mereka tidak paham, ya. Yang dimaksud adalah, ya, misalnya siapa nama Anda tadi? Rahman ya. Anda seorang Kristen ya, Rahman. Anggap Anda seorang Kristen. Ya. Lalu ada si ya Budi lah namanya, dia juga seorang Kristen, begitu ya. Nah, si Budi ini koruptor gitu, ya, mungkin kerja di pajak sana. Kalau di Alkitab dinamakan pemungut cukai. Dia kerja di kantor pajak, itu kan basah tempatnya tuh ya. Dia gampang sekali untuk apa, dapat seseran korupsi segala macam di sana, karena dia diperpajakan gitu, tempat uang gitu kan. Nah, lalu dia korupsi. Sementara Anda enggak gitu, ya. Anda bekerja di tempat yang kering, enggak ada kesempatan Anda untuk korupsi. Nah, lalu Anda apakah lebih baik dari si apa namanya tadi, si Budi tadi? Begitu. Nah, belum tentu, ya. Anda sudah lahir dari Kristen misalnya, ya. Dan Anda di KTP Kristen tapi nggak pernah bertobat, ya, nggak pernah bertobat gitu. Udah Kristen ya udah Kristen aja gitu, nggak pernah melakukan pertobatan setelah Anda dewasa gitu, ya kan. Nah, sementara Pak Budi tadi dari orang berdosa, benar-benar berdosa,
ya kan? Tahu-tahu dia bertobat, menyadari dirinya orang berdosa, ya. Kemudian dia datang kepada Tuhan Yesus, minta ampun, ya kan? Dengan sepenuh hati dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya. Dia yakin, dia mengaminkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah untuk menyelesaikan dosanya, ya. Dan sejak saat itu dia hidup bagi Tuhan karena Tuhan sudah menyelesaikan dosa dia di kayu salib itu. Jadi tukar posisi, dia hidup bagi Tuhan dan Tuhan Yesus sudah menggantikan dia dihukum, ya, turun ke neraka itu, dan pada hari ketiga dia bangkit untuk menyelesaikan dosanya. Jadi sebagai ucapan terima kasihnya dia menjadi manusia yang baik, ya kan, yang takut akan Tuhan, begitu. Nah, sekarang kalau orang dunia melihat Anda dan dia sama-sama meninggal dalam satu kecelakaan misalnya, siapa yang duluan masuk surga? Siapa? Ya orang yang bertobat. Pak Budi bertobat, Anda nggak pernah bertobat, begitu, ya. Karena tidak ada keselamatan tanpa pertobatan. Tidak ada surga tanpa apa? Tanpa keselamatan, ya. Jadi bertobat dulu, percaya Yesus sungguh-sungguh, baru Anda diselamatkan. Setelah Anda diselamatkan, baru surga itu menjadi milik Anda, begitu. Tanpa pertobatan tidak ada pengampunan, tidak ada surga, ya. Jadi yang dimaksud perempuan sundal dan pemungut cukai adalah mereka yang berdosa dan mereka bertobat sungguh-sungguh. Itulah dia, ya. Dibandingin orang, ya, yang katanya tidak berdosa, tidak melakukan dosa seperti yang dilakukan oleh pesundal dan pemungut cukai tadi, ya. Tapi dia nggak pernah bertobat gitu. Nah, pemungut cukai dan pesundal yang bertobat sungguh-sungguh inilah yang akan duluan masuk surga. Itu bukan dia berdosa, nggak pernah bertobat lalu masuk surga gitu. Itu mah surga elu, ya kan? Benar nggak? Kalau surganya Tuhan Yesus itu surga yang kudus, ya, surga yang kudus. Segala yang najis itu tidak bisa masuk ke dalamnya. Surga yang kudus, oke? Lalu Anda katakan ditawarin bidadari, maaf ya, ya. Kalau saya maaf 1000 maaf. Saya nggak berminat, ya, nggak berminat dengan surga itu, ya, karena kerjaannya di sana cuman laki-lakinya cuma memecahkan perawan. Malu saya mengatakannya. Lalu, ya, Ustadz pun malu mengatakannya. Bagaimana saya harus? Dan saya membayangkan, ya, di sorga itu bertebaran lendir-lendir yang busuk bau gitu. Ih, ngeri sekali. No, ya, nggak berminat. Oke, terima kasih. Punten, terima kasih. Sorga itu tempat yang maha kudus, ya, tempat yang maha suci. Mari kita lihat ayatnya di mana. Beda, surganya Tuhan Yesus beda, teman-teman. Di Wahyu 21 itu gambaran tentang surganya Kristen, surganya Tuhan Yesus. Wahyu 21, ya. Mari saya bacakan supaya teman-teman muslim ini bisa membedakan surganya yang ditawarkan kepada mereka dengan surganya yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Oke, siap? Siap dengar ya? Jadi surganya Kristen begini, teman-teman. Ya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebar dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kotanya
dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Jadi surganya orang Kristen, surga yang terbuat dari emas murni. Surganya Kristen emas diinjak-injak, karena jalan rayanya pun itu dari emas, teman-teman. Ya, kalau di sini emas dikorupsi, ya 74 kilo tuh. Dikorupsi kan, disimpan di brankas. Kalau di surganya orang Kristen, jalannya pun itu dari emas murni. Mari kita lihat. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama, batu yaspis. Dasar yang kedua, batu nilam. Dasar yang ketiga, batu mirah. Dasar yang keempat, batu zamrud. Wow, ini batu-batu yang mahal-mahal semua, teman-teman. Ya, lebih mahal tuh dari cincin-cincinnya Hotman Paris. Nggak ada apa-apanya tuh, ya, batu-batunya Hotman Paris, ya. Nah, dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah. Dasar yang keempat, batu zamrud. Dasar yang kelima, batu unam. Dasar yang keenam, batu sardis. Dasar yang ketujuh, batu ratna pencak cempaka. Yang kedelapan, batu beril. Yang kesembilan, batu krisolit. Yang kesepuluh, batu krisopras. Yang ke-11, batu lazuardi. Dan yang ke-12, batu kecubung. Wow, ini batu-batu permata yang indah-indah. Tembok-temboknya itu, teman-teman, ya. Tembok, bayangkan tembok aja itu berlapis-lapis permata, ya, lapisan permata yang indah-indah. Tembok-temboknya di surganya Oten itu, teman-teman. Ngiur nggak? Tergiur nggak? Nggak normal kalau nggak tergiur. Ya, lanjut. Dan ke-12 pintu gerbangnya itu adalah 12 mutiara. Wow. 12 pintu gerbangnya itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan dengarkan ini baik-baik. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Wow, amazing. Jadi jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening, ya. Kalau di sini jalan bolong-bolong, ya kan? Bolong-bolong. Dan jalan itu dari emas murni. Dan aku melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu, ya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari. Wow, ya. Kota itu tidak memerlukan matahari, teman-teman, ya kan? Nah, luar biasa, ya. Dan bulan untuk menyinarinya. Jadi tidak perlu ada matahari lagi dan tidak ada lagi bulan yang menyinarinya. Tapi apa? Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Surga itu akan diterangi oleh cahaya sinar dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, Tuhan Yesus itu bersinar, teman-teman. Nah, sinar dari Tuhan Yesus inilah yang akan menerangi surganya Oten. Ya, dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Wow, siang terus, teman-teman. Nggak ada malam lagi, nggak ada gelap lagi, nggak ada. Ya, siang terus karena cahaya Kristus. Ya, bikin siang terus gitu, cahaya Kristus.
Ya haleluya ya Pak Edi Satrianjaya. Aduh, pengen sekali ke sana, sudah tidak sabar. Sabar gak sabar. Lalu, tetapi ini penting ya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya. Dengarkan baik-baik. Pasang telinga baik-baik teman-teman. Buka telinganya, kalau masih ketutup dibuka telinga, oke? Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Ya, tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian. Wah, ngesek bebas itu kekejian apa? Atau apa? Itu kekejian teman-teman. Ada di sorga Oten, ya. Ya, jadi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kehidupan anak domba itu. Ya, jadi nama-nama orang yang akan masuk surga itu hanya tertulis di dalam buku kehidupannya Tuhan Yesus. Sudah ada namaku. Ya. Ada nama di dalam surga, namaku ya namaku. Ada lagunya ya. Ada nama baru dalam surga, namaku ya namaku. Yes, amin, amin, amin. Jadi teman-teman, ngiler atau bagaimana? Kalau ngiler dengan surganya Oten, bertobatlah. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, maka Anda akan memiliki surga itu. Ya. Anda akan berjalan di jalan emas, teman-teman. Oke, saya akan Arif Rahman, Hakim Rahman. Sempit sekali surga Oten, yaitu ukurannya manusia. Kalau ukuran Allah beda, ya. Jangan bayangkan itu harafiah gitu ya. Itu bukan pengertian literal, begitu. Oke. Mus kita, amin. Tuhan Yesus baik. Yes, puji Tuhan. Yesus sudah kerja di PLN. Ngaur. Mat Said, mati dulu dodol, baru tahu surga dan neraka Oten. Mah itu kalian kali ya, iya kan? Kalau kami orang Kristen, itu Tuhan Yesus mulai dari penciptaan dunia ini sampai akhir dari dunia ini, bahkan surga dan neraka pun itu sudah dikasih tahu di dalam Alkitab. Jadi nggak bisa mati dulu baru tahu. Bagaimana mati dulu baru tahu? Terus waktu hidup Anda goalnya apa gitu? Goal Anda waktu hidup itu apa? Kalau goal saya waktu masih hidup ini, goal saya adalah surga. Dan saya harus paham sekali, ya, apa yang ingin saya raih, yaitu surga itu. Saya harus tahu persis surga itu seperti apa. Ya, dan itu tadi dikasih tahu oleh firman Tuhan di kitab Wahyu. Begitu. Ya. Jadi kalau kita ingin mencapai sesuatu, itu harus jelas apa yang mau kita raih, apa yang mau kita capai. Ya, jangankan hidup yang kekal, hidup setelah kematian, teman-teman. Di dunia ini aja, kalau kita mau sukses, kita harus tahu tujuan kita apa. Makanya di perusahaan-perusahaan besar, setiap tahun, di akhir tahun, itu mengadakan yang namanya goal setting. Ya, kita akan ngeset goal kita untuk tahun depan itu seperti apa. Pencapaian kita seperti apa? Berapa besar goal kita? Berapa besar pencapaian yang ingin kita raih? Lalu kita atur strategi untuk mencapainya bagaimana? Ya kan? Bagaimana caranya kita bisa mencapai goal itu di akhir tahun? Nah, kita buat strategi. Begitu. Berbagai macam strategi kita buat. Ya, strategi pencapaian. Nah, kalau kita
kita jadikan sebuah angka, misalnya di akhir tahun saya ingin mencapai penjualan misalnya 1 miliar atau 1,2 miliar, ya kan? 1,2 miliar itu goal saya di akhir tahun. Kebetulan saya dulu di jasa keuangan ya teman-teman, saya pernah bekerja di jasa keuangan, dan itu setiap tahun bikin yang namanya goal setting ya. Nah, kalau 1,2 M goal saya tahun depan ini, itu bagaimana cara pencapaiannya, strateginya seperti apa, itu harus ditentukan sekarang, bukan nanti gitu loh ya. Sekarang bagaimana strateginya. Kalau nilainya 1,2 itu harus di breakdown teman-teman, di breakdown ya. Berarti kalau 1,2, kalau 12 bulan berarti per bulan saya harus capai 120 juta ya, 100 juta per bulan ya. Kalau 100 juta per bulan, maka 12 bulan akan capai goal saya 1,2 M ya kan. Nah, kalau 100 juta per bulan, saya break lagi menjadi 4 minggu. Berarti per minggu saya harus capai ya, harus capai itu 25 juta begitu. Nah, 1 minggu 25 juta, saya harus break lagi. 1 minggu saya kerja berapa hari, saya break lagi per hari, saya berarti harus capai sekian. Nah, hanya dengan step-step itu kita baru bisa sampai ke goal kita, dan itu ada strategi pencapaiannya. Tapi goalnya harus jelas dulu teman-teman. Apa yang harus kita capai harus jelas. Begitu juga dengan kehidupan kekal, nggak ada bedanya teman-teman ya. Goal kita semua adalah surga. Amin. Surga. Bagaimana cara sampai ke sana? Itu Tuhan sudah berikan strateginya di dalam Alkitab, teman-teman. Ya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencapai surga itu. Itu semua clue-cluenya ada di Alkitab. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita lakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, step-stepnya, maka kita pasti akan sampai ke surga itu. Tapi pertama, harus menyadari diri orang berdosa. Itu penting, menyadari diri orang berdosa, karena semua manusia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada manusia yang kudus, ya. Kita menyadari diri orang berdosa, kemudian kita bertobat sungguh-sungguh, ya, bertobat sungguh-sungguh. Kemudian kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita mengaminkan bahwa kematiannya di kayu salib itu adalah untuk menyelamatkan kita, ya, untuk menyelesaikan penghukuman atas dosa kita. Dia menggantikan kita dihukum, ya, karena dia sudah menggantikan kita dihukum dan kita menggantikan dia hidup. Itu yang kita lakukan teman-teman. Dan Tuhan menjalankan misi penyelamatan itu, ya. Dia turun ke dunia yang paling bawah, pada hari ketiga dia bangkit. Kemudian dia bangkit hidup untuk selama-lamanya. Itu. Lalu ketika kita bertobat sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh, kita diselamatkan. Lalu apakah kita santai-santai aja? No, ya, kita harus berbuah, teman-teman. Kita harus berbuah, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Kita harus menjadi alat Tuhan, ya, untuk bisa menyelamatkan manusia-manusia yang lainnya. Begitu, ya. Minimal kita mengemban yang namanya amanat agung. Supaya kita nggak selamat sendirian, kita juga rindu orang lain diselamatkan. Kita menjadi juga pelaku firman, bukan hanya pemberita firman, tetapi juga pelaku firman, teman-teman. Nah, banyak orang cuman bisa pemberita firman, gitu kan? Apalagi kalau pengajarannya nggak jelas gitu. Bagaimana kalau pengajarannya nggak jelas, ya bagaimana dia bisa hidup dalam firman yang benar gitu? Hidup benar. Akhirnya setelah memberitakan firman, dia ditolak. Karena dia tidak bisa menguasai dirinya, tidak bisa menguasai kehidupannya, tidak beda dengan orang-orang dunia. Begitu, akhirnya dia setelah memberitakan Injil, dia ditolak. Itu sekarang banyak terjadi. Ya, jadi kalau kita udah terjun sebagai seorang penginjil apologet, kita harus bisa menguasai tubuh kita, diri kita, pikiran kita, ya, dari bermacam-macam hal yang akan mempermalukan Tuhan Yesus dan bahkan mempermalukan diri kita sendiri.
Itu penting ya, teman-teman. Oh, saya baca lagi ya. Jadi nggak tunggu mati ya Pak Said ya, nggak tunggu mati, terlambat ya, terlambat. Kalau Anda tunggu mati baru tahu neraka surga tuh kayak mana, yang pasti Anda nggak akan sampai ke surga, nggak. Kalau ke neraka mah pasti, tapi ke surga nggak akan capai gitu ya, karena Anda nggak punya goal yang jelas dan Anda tidak tahu strategi mencapainya bagaimana, ya kan ya. Kalau Anda beda ya, kalau Anda, saya dengar siapa ya yang ngomong ya, Ustadz mana sih yang ngomong, walaupun berzina, walaupun bunuh orang, walaupun mencuri, kalau bersyahadat pasti masuk surga. Saya nggak tahu ya. Ya terserah kalian, itu bukan iman saya, tetapi bagi saya nggak masuk akal. Oke. Yes, close chapter. Keselamatan hanya dalam nama Tuhan Yesus, bukan yang lain. Amin. Puji Tuhan. Ya, pemakan daging babi tidak ada ruang masuk surga. Sugih waras. Sugih waras, ya. Itu Anda berkata demikian karena Anda sudah ketinggalan kereta, Pak Sugi. Ya. Orang sudah apa? Sudah naik pesawat, Anda masih naik becak gitu loh. Ya. Orang sudah naik pesawat, ya kan, sudah naik Boeing 747, Anda masih ngewes-ngewes becak. Masih ngomong bebong gitu ya. Bebong haram, tapi cabul halal, korupsi halal, ya kan, cuman babi doang yang haram. Bagaimana itu? Jadi ya saya jelaskan Pak Sugih. Wah, ini orang kaya nih ya, Sugih waras. Wah, hebat sekali Anda, sudah sugih waras, ya kan, sudah kaya sehat gitu kan. Wow, amazing ya, karena Anda sugih dan waras gitu ya. Nah, saya berikan penjelasan. Dulu di zaman perjanjian lama ya, orang-orang Yahudi tidak makan bebong karena diharamkan. Oke, bukan hanya bebong, semua kuku apa binatang berkuku belah termasuk onter. Onter itu kuku belah, nggak boleh dimakan. Kalian pipisnya pun dimakan. Jadi bukan babi doang, tapi kenapa cuman bebong yang jadi objek bulian? Kasihan sekali ya bebong ini ya, kasihan loh. Ya kan? Jadi Pak Sugih ya, mengapa orang perjanjian lama tidak boleh makan babi dulu? Ya, karena ibadah mereka itu mereka masih beribadah di apa, secara jasmaniah, secara ritualistik, secara simbolistik. Jadi beribadah tuh masih pakai simbol-simbol, masih pakai ritual-ritual, ya kan? Masih pakai jasmaniah, begitu ya. Jadi kalau orang beribadah pakai jasmaniah itu masih melihat kesucian tubuh, ya kan? Mereka pegang Alkitab aja harus cuci tangan dulu, ya kan? Mau masuk ke bait Allah harus cuci kaki dulu, ya kan? Masih dilihat kesucian tubuh gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, kenapa bebong diharamkan? Ya, karena bebong itu menyimbolkan kenajisan. Jadi nggak boleh dimaem, ya, menyimbolkan kenajisan. Dan bukan hanya bebong, termasuk onter juga. Tapi kalian kok malah halalkan kencingnya? Gawat. Gitu ya. Nah, terus di perjanjian baru ya, ibadah ritualistik, jasmaniah, simbolistik sudah selesai, sudah dihentikan, sudah digenapi ya. Thank you. Ya, sudah digenapi oleh kedatangan Tuhan Yesus. Ya, ibadah simbolistik, ritualistik termasuk di situ ibadah korban domba. Nah, ibadah korban domba ini ibadah yang paling penting di perjanjian lama. Mengapa?
Karena orang yang berdosa itu dia harus ya ambil domba jantan yang tidak bercacat, tidak bercela, kemudian dia potong, ya kan? Dia potong, dia bantai, ya. Kemudian dia mengaku dosa di situ. Ya, dia mengaku dosa dan dia beriman kepada juru selamat yang dijanjikan. Yang belum datang saat itu, tapi yang akan datang. Ya, karena ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, Allah langsung janjikan akan kirim juru selamat. Nah, Allah berkata dari keturunan perempuan ini, ya, yang dimaksud adalah Hawa, ya, dia akan meremukkan kepala ular dan ular akan menggigit tumitnya. Itulah dia janji juru selamat. Ini penggambaran dari penyaliban. Ya, ular meremukkan tumitnya, out gitu. Ya kan, pasti dia tergantung di sana itu ya. Nah, itu. Dan sejak saat itu semua orang di perjanjian lama mulai dari Adam diperintahkan untuk melakukan ibadah simbolik ritualistik jasmania, yaitu korban domba. Adam mengajarkan ibadah ini kepada anaknya, yaitu kepada Kain dan Habel. Ya. Terus teman-teman tetap layar please yang kenceng supaya aman nih live ya. Jangan tadi tiba-tiba saya hilang lagi gitu kayak kemarin. Ya teman-teman ya. Jadi Adam itu mengajarkan ibadah tersebut kepada Kain dan Habel. Nah, ini Kain dan Habel sama diajarkannya. Kalau Anda berdosa, Anda ambil kambing jantan atau domba jantan yang tidak bercacat, tidak bercela, kemudian Anda mengaku dosa, Anda sembelih kambing itu, dan Anda beriman kepada juru selamat yang dijanjikan yang akan datang. Oke? Lalu Habel itu sangat mengerti apa yang diajarkan ayahnya, sehingga dia waktu mempersembahkan korban kepada Allah, dia mempersembahkan domba. Dan asapnya domba bakaran begitu wangi, ya, begitu wangi dicium oleh Allah. Tetapi Kain itu membangkang, menyeleweng dia, ya. Dia tidak mempersembahkan domba, tetapi dia mempersembahkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Mungkin dia karena dia petani mungkin ya, dia persembahkanlah yang apa premiumnya teman-teman, yang bagusnya dari buah dan sayuran itu. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tolak persembahannya Kain. Mengapa? Karena bukan itu yang Tuhan maksudkan, ya. Tuhan itu suruh melakukan ibadah simbolik ritualistik itu bukan sembarangan gitu, ya. Itu ibadah untuk mencerminkan pengorbanan sang juru selamat itu nanti di kayu salib itu untuk penebusan dosa, ya. Jadi sekarang sebelum yang disimbolkan itu hadir, yaitu Mesias, yaitu Yesus Kristus, ini domba ini simbolnya teman-teman, simbolnya, ya. Lakukan dulu ibadah korban domba ini. Domba ini menyimbolkan juru selamat yang akan datang. Nah si Kain, ya, itu nyeleneh gitu, disuruh korbanin domba, dia korbanin apa? Dia persembahkannya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Memang dasar pembangkang. Begitu teman-teman, manusia di dunia ini ada gambaran sebenarnya manusia yang ada di dunia ini, ya. Ada manusia yang taat kepada Tuhan, tunduk kepada apa maunya Tuhan, yaitu garisnya Habel. Tetapi ada juga yang ada di pihak Kain. Tuhan mau A, dia maunya B. Tuhan suruh ke kanan, dia maunya ke kiri, gitu. Selalu keinginannya menentang Tuhan. Selalu keinginannya menantang Tuhan, melawan Tuhan, gitu. Ya, itu kan manusia-manusia sekarang kan begitu. Jadi manusia di bumi ini cuma dibagi dua doang. Ya, manusia yang selalu melawan Tuhan, menentang Tuhan, bahkan nggak segan-segan menghina Tuhan yang menciptakan dia, ya. Dan ada manusia yang tunduk kepada Tuhan, ya, yang patuh kepada Tuhan, yang nurut apa maunya Tuhan. Nah, sekarang Anda di pihak mana? Kalau saya di pihaknya Habel.
karena ibadahnya si Kain ditolak oleh Allah, karena bukan itu, ya, karena bukan itu yang diinginkan oleh Allah, ya, bukan itu, gitu. Karena tumbuhan dan buah itu tidak menyimbolkan apa-apa, teman-teman, tidak menyimbolkan apa-apa, ya, nggak ada artinya di mata Tuhan. Akhirnya si Kain iri hati sama Habel dan tidak segan-segan membunuh saudaranya sendiri. Persis, ya, sudah salah, suka iri lagi, galak lagi, ya kan, sadis lagi, senangnya cuma bikin rusuh, ya kan. Nah itu, jadi di pihak mana Anda? Hanya Anda yang bisa jawab. Oke? Nah itu teman-teman. Nah, jadi ibadah perjanjian lama ini hanya berlaku sampai Yohanes Pembaptis tampil. Ya, di Alkitab dijelaskan hukum Taurat dan kitab para nabi, ya, itu hanyalah bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Ya, domba itu adalah bayangan dari juru selamat yang akan datang, yaitu Kristus Yesus. Begitu. Jadi mengapa orang Kristen tidak makan babi lagi? Karena sudah tidak berlaku lagi, ibadah itu sudah tidak berlaku lagi, ya, sudah dihentikan. Karena apa? Sekarang dikatakan bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah, ini sekarang orang Kristen tidak menyembah lagi seperti orang-orang perjanjian lama, ya, seperti orang-orang Yahudi, ya. Orang Yahudi masih hidup di masa lalu mereka itu, ya kan? Karena mereka menolak Mesias. Jadi mereka masih potong-potong domba. Padahal domba hakikatnya sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Cuma mereka tak terima. Begitu kan? Jadi mereka masih hidup di masa lalu. Sebenarnya Tuhan sudah nggak pakai itu lagi gitu. Tapi orang Yahudi ini nggak mau terima Tuhan Yesus sebagai Mesiasnya, ya kan? Nah, kita orang Kristen menerima Shalom, Kasman Huta Barat, Pak Kasman Shalom. Nah, kita orang-orang Kristen mengikuti apa maunya Tuhan, ya. Jadi setelah ditutup ibadah ritualistik jasmaniah, ya, simbolistik perjanjian lama sampai Yohanes Pembaptis tampil, ya kan? Nah, mari kita lihat. Nanti dikira saya ngadi-ngadi ya. Mari kita lihat. Tuhan yang selalu menguatkanku, Tuhan yang selalu menolongku. Nih teman-teman, ya, Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Amin. Ya, sampai zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Amin. Hukum Taurat itu tidak dibatalkan, melainkan digenapi. Ya, Tuhan Yesus datang tidak untuk membatalkan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Ya, domba korban di perjanjian lama, ya, itu janji, simbol, dan digenapi dengan penyaliban Kristus di kayu salib. Itulah penggenapannya, teman-teman, ya. Jadi Tuhan Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Lalu mengapa tidak boleh makan babi? Ya, karena Tuhan Yesus mengajarkan tadi bahwa hukum Taurat hanya berlaku sampai Yohanes Pembaptis tampil. Maka segala simbol-simbol itu sudah nggak berlaku. Ya, bebong itu dulu menyimbolkan kenajisan, itu udah nggak berlaku, udah digenapi dengan kesucian hati, bukan lagi kesucian jasmani, ya, tapi diganti dengan kesucian hati, bukan lagi lahiriah tetapi batiniah. Itulah beribadah di dalam roh dan kebenaran. Nah, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Markus 7 ayat 19, ya,
Saya bacakan dari ayat 17 sampai ayat 23. Simak baik-baik bagi teman-teman tadi yang bertanya, ya, mengapa Kristen makan bebong? Dan makan bebong nggak akan masuk surga. Dengarkan ini baik-baik. Bapak apa tadi namanya? Bapak Tajir apa? Waras Sugi. Ya, begini Pak Waras Sugi ya. Sebentar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan. Nah, ini murid bertanya kepada Tuhan Yesus. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Ya, jadi kalau ada dari luar masuk, artinya dimakan, itu nggak akan menajiskannya. Karena itu tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perut. Kalau makan bebong, ya, hari ini itu nggak masuk ke hati, tapi masuk ke perut, kata Tuhan Yesus. Ya, tidak masuk ke hati, tetapi ke dalam perut, lalu dibuang di jamban di belakang, ke toilet, dibuang di toilet, nggak ngaruh hati, nggak mempengaruhi hati. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Siapa yang menyatakan semua makanan halal? Tuhan Yesus sendiri. Lanjut. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, yaitu, dengarkan baik-baik, percabulan, ya, pencurian, korupsi, ya, percabulan tuh di pesantren banyak, percabulan, ya kan, korupsi, ya, kemudian pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat. Nah, ini banyak yang menghujat-hujat di sini ya. Nah, itu menajiskan Anda itu, ya. Yang menghujat-hujat di sini itu najis. Lebih baik kamu makan bebong. Ya. Jadi pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Itu luar biasa, ya. Ajaran Tuhan Yesus melampaui segala akal. Ya. Bukan lagi yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Yang masuk ke dalam mulut bebong dimakan, masuk ke perut dibuang di jamban. Tidak mempengaruhi hatimu. Ya, tetapi apa yang keluar dari hatimu, lalu keluar dari mulutmu, ya, segala tadi yang disebutkan, segala kejahatan itu, ya, percabulan, pencurian, pembunuhan, ya, iri hati, nafsu, hujat, kesombongan, kebebalan, keserakahan, perzinahan, semua itulah yang menajiskan engkau. Amin. Ya. So, paham sekarang? Mengapa orang Kristen makan bebong? Karena nggak ngaruh, ya. Lu mau makan boleh, lu nggak makan juga nggak apa-apa gitu, nggak ada pemaksaan, ya. Apa aja yang lu bilang enak, silahkan aja dimakan, gitu. Asal jangan makan batu bata aja gitu, ya kan? Silahkan aja kalau itu memang menurut lu enak, silahkan dimakan, no problem. Enak, sehat, bergizi, ya silahkan, gitu, ya. Thank you Pak Tono. Nah, tai pun kau makan. Ini orang gila ini, orang gila ini. Kalau kau minum kencing onta, sekalian aja kau makan tai onta. Ya. Close caster, Injil itu kabar baik, Injil itu ya Tuhan Yesus itu sendiri. Dia penggenapan Zabur, Taurat, Injil. Sudah finish. Yes, amin, ya. Itu semua memberitakan tentang
Tuhan Yesus. Semua kitab ini ada benang merahnya, memberitakan tentang Tuhan Yesus mulai dari Taman Eden yang dijanjikan kepada Adam dan Hawa. Itu memberitakan Tuhan Yesus. Ya, dari keturunan ini, dia akan meremukkan kepala ular, dan ular akan meremukkan tumitnya. Itu janji tentang Tuhan Yesus. Ya, kemudian dinubuatkan oleh para nabi, bagaimana dia dikandung, bagaimana dia dilahirkan, bagaimana dia disebut orang sebagai Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai, ya kan, di kitab Yesaya, ya. Nah, itu bagaimana mujizat-mujizatnya, orang mati dibangkitkan, orang buta dicelikkan, orang lumpuh berjalan, itu semua nubuatan-nubuatan tentang kuasa-kuasa keilahiannya. Semua 360 nubuatan lebih di dalam kitab Perjanjian Lama tentang Tuhan Yesus digenapi secara akurat oleh Tuhan Yesus, tidak ada yang meleset satupun. Di kitab Yesaya, ya, itu tentang penyalibannya pun, ya, itu sudah dinubuatkan secara detail dan tidak ada yang meleset. Ya, dia disalibkan di antara dua penjahat, yes, terjadi. Kakinya tidak jadi dipatahkan, yes, terjadi. Lambungnya ditombak, yes, terjadi, teman-teman. Lalu mengapa dikatakan, ya, dia tidak disalibkan tapi diserupakan? Maaf, fakta sejarah tidak bisa dibatalkan. Ya, Aldo ngaku-ngaku murtadin, lu oten dari lahir. Wah, oten dari lahir. Anda kenal saya gitu? Hah? Anda kenal saya? Kapan? Kenal saya kapan? Orang Kristen kalau sudah bertobat, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu tidak ada lagi dusta. Ya, karena iblis adalah bapa dari segala dusta. Oke? Tidak ada dalam ajaran kekristenan boleh berdusta dalam 3 hal. Nggak ada. Saya banyak dikenal orang, ya. Anda masuk ke VT saya, Anda masuk ke YouTube channel Noverina Solihin, di situ ada kesaksian saya, ya. Saya bertobat di usia 40 tahun. Itu 22 tahun yang lalu. Ya, pada tahun 2004. Saya mencari Allah yang sejati dari usia 18 tahun. Melewati pembacaan kitab suci, baik yang lama, Quran maupun Alkitab. Saya cari dari sumbernya. Ya. Pencariannya berapa lama? 22 tahun. Bukan seperti membalik telapak tangan, coy. Ya, hanya 2 kalimat langsung jadi Kristen. No way. No way. 22 tahun saya belajar. Saya cari sumbernya langsung. Gitu. Saya ingin mengenal dia dari firman-firmannya, bukan dari apa kata orang, apa kata ustadz, apa kata pendeta, bukan. Ya. Saya pengen mencari dia lewat firman-firmannya. Disitulah saya bisa mengidentifikasi dia. Begitu. Dan Alkitablah yang bisa memberikan jawaban dari segala pergumulan saya dalam mencari Allah yang sejati. 2004, setelah 22 tahun, baru saya putuskan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Oke? Jangan sotoy ya, sotoy Aldo ini. So teman-teman, jar, shalom bunda, Tuhan Yesus baik, amin, puji Tuhan. LGBT di gereja boleh, pesundal pemungut cukai masuk surga. Oh, ini pesundal pemungut cukai tadi Anda belum hadir ya, Erik ya, saya udah jelaskan
ya. Pesundal dan pemungut cukai itu nggak beda dengan Anda. Mereka ini orang berdosa, ya. Tapi mereka bertobat sungguh-sungguh. Sebelum mereka meninggal, mereka bertobat sungguh-sungguh, mengaku orang berdosa, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mengaminkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu untuk menyelesaikan dosanya, penghukuman dosanya, ya. Dan dia percaya Tuhan Yesus adalah pendamai dia antara dia dengan Allah. Begitu. Semua dosanya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu. Nah, ya. Saat itulah dia diselamatkan dan dimateraikan dengan Roh Kudus. Sementara Anda orang berdosa juga tapi tidak bertobat. Nah, lalu Anda mati, pesundal dan pemungut cukai juga mati, metong. Nah, siapa yang duluan masuk surga? Ya pesundal dan pemungut cukai yang masuk surga. Anda mah ke neraka. Tidak bertobat. Oke? Nah, harus paham dulu ya. Jadi pesundal dan pemungut cukai masuk surga karena mereka bertobat. Tobat dari kejahatannya. Kemudian LGBT, ya. LGBT di gereja boleh. Saya tanya, di gereja mana? Di gereja mana, coy? Di gereja mana? Kalau di gereja saya, no way. Ya, kalau di gereja-gereja Alkitabiah tidak boleh ada LGBT. Ya, kecuali dia mau bertobat sungguh-sungguh dan dia mau berubah kembali ke habitatnya. Ya, kembali ke kodratnya. Boleh kalau dia bertobat, mau bertobat. Tapi kalau dia hidup dalam dosa, menjadi LGBT, lalu dia ke gereja saya, diusir teman-teman. Diusir kalau nggak mau bertobat. Ya, kenapa? Karena Alkitab, karena Allah yang di Alkitab sangat memurkai yang namanya LGBT. Ya, Anda tahu peristiwa Sodom dan Gomora? Nggak tahu kalau di kitab Quran Anda ada nggak? Kalau di Alkitab ada, ya. Yaitu di zaman Lut, ya. Lut, ponakannya Abraham. Nah, Lut itu hidup di kota Sodom, ya kan, dan Gomora. Sodom dan Gomora di bumi hanguskan, ya, di bumi hanguskan karena dosa LGBT, dosa penyimpangan seksual sama jenis. Nah, hampir semua penduduknya, ya, kalau saat ini kita lihat di Indonesia saja itu sudah terang-terangan, ya kan? Dan maaf ngomong, saya pernah membaca berita bahwa Sumatera Barat itu di kampung saya itu darurat LGBT, padahal di sana agamanya katanya kuat. Oke? Nah, karena saya lihat mereka-mereka LGBT ini juga berdoa, kalau makan juga berdoa gitu, ya. Apalagi sekarang ada pasangan-pasangan LGBT yang ada di Jerman, yang ada di Belgia, yang ada di luar negeri sana. Itu juga mereka punya channel Instagram, YouTube, TikTok gitu ya, TikTok. Itu setiap hari lewat di beranda saya tuh ya. Mereka lagi mesra-mesraan sama suaminya, sama laki-laki. Ya, di Jerman tuh banyak banget tuh orang Indonesia yang sudah menikah dengan orang laki-laki Jerman. Ya kan? Nah, itu mereka sudah terang-terangan, ya, sudah nggak ingat lagi itu dosa, tapi mereka masih Bismillahirrahmanirrahim kalau mau makan, ya kan. Terus ada lagi yang pakai kalung-kalung salib. Aduh, saya jijik sekali teman-teman lihatnya ya. LGBT pakai kalung-kalung salib. Aduh, kalau Tuhan Yesus ada mungkin udah dijitak palanya. Ya, cuman Tuhan Yesus udah nggak jitak-jitak orang lagi. Itu cuma nyediakan neraka aja. Gitu ya. Jadi Alkitab itu sangat tidak melegalkan ya yang namanya LGBT. Sodom dan Gomora di bumi hanguskan, teman-teman. Pada waktu itu terjadi negosiasi antara Abraham dengan Allah, ya.
terjadi negosiasi. Tuhan, kata Abraham, kalau ada di Sodom dan Gomora ini 50 saja orang benar dari semua penduduk yang ada di situ, mungkin jutaan orang, ya. Kalau ada 50 saja orang benar, apakah engkau akan tetap membumi hanguskan Sodom dan Gomora ini? Lalu Allah mengatakan, tidak. Kalau ada 50 saja orang benar, saya tidak akan membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Ternyata nggak ada, teman-teman. Lalu Abraham nego lagi, Tuhan, bagaimana kalau 30? Nggak ada juga orang benar, 30 pun nggak ada. Semua udah terkontaminasi LGBT, ya. Bagaimana kalau 20, Tuhan? Nggak ada juga, ya. Bagaimana Tuhan kalau 10, please, ya? Apakah engkau akan tetap membumi hanguskan Sodom dan Gomora ini? Lalu kata Tuhan, kalau ada 10 saja orang benar di Sodom dan Gomora ini, aku tidak akan membumi hanguskan kota ini. Tetapi tetap, teman-teman, nggak ada 10. Kembali Abraham memohon, Tuhan, please, bagaimana kalau 5 orang saja, Tuhan, orang benar di kota ini? Apakah engkau akan tetap membumi hanguskan? Tuhan mengatakan, tidak. Kalau ada 5 orang saja orang benar, aku tidak akan membumi hanguskan kota ini. Ternyata, teman-teman, 5 pun entek, nggak ada, ya, nggak ada. Ternyata cuman ada 4 orang. Lot, anak perempuannya 2, istrinya 1, ya. Karena kurang dari 5, akhirnya Allah menurunkan api belerang dari langit, ya. Tapi Lot udah disuruh keluar dulu, bawa anaknya 2, anak gadisnya 2, dan istrinya. Tetapi istrinya sudah dinasehatkan, jangan melihat ke belakang. Kalau pas lari keluar meninggalkan kota itu, jangan melihat ke belakang, jangan lihat lagi Pajeromu gimana itu ketinggalan, jangan, ya. Oh, itu tasmu yang branded tuh ketinggalan, jangan lihat-lihat ke belakang. Tetapi istrinya Lot melihat ke belakang. Mungkin dia ingat HP-nya ketinggalan, teman-teman, ya. iPhone gue ketinggalan. Akhirnya dia jadi tiang garam. Jadi tiang garam, teman-teman. Dan yang bisa keluar hanya Lot dan 2 anak perempuan. Itu, ya. Jadi Tuhan tuh sebenarnya sungguh baik, teman-teman, ya. Tuhan itu lihat orang benar itu tidak dari jumlahnya, ya. Walaupun nggak seberapa, ya, orang benar, itu kasih Tuhan itu tetap besar untuk manusia, ya. Dengan pengharapan mereka bisa bertobat. Di zaman Nuh, hanya 8 orang yang selamat dari seluruh umat manusia di bumi ini, karena semua sudah berdosa, ya. Hanya 8 orang yang selamat, berarti hanya 8 orang-orang benar di zaman Nuh, ya. Siapa aja itu? Nuh, istrinya, ya, kemudian 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet, lalu 3 mantu mereka masing-masing. Jadi mantu 3, anak laki-laki 3, 6, kemudian mereka suami istri 8, ya. Lalu binatang sepasang. Hanya itu yang diselamatkan, teman-teman, ya. Sisanya semua yang hidup, yang bernyawa, metong ditelan air bah. Itu, ya. Jadi kebenaran itu tidak ditentukan oleh jumlah. Oke? Jangan khawatir. Kalau kita minoritas, kita harus tetap eksis, ya, menjadi anak-anak Allah yang mencerminkan iman yang tahan uji, iman yang super, ya. Dengan ketaatan kita kepada Allah, bikin kita berbeda dari dunia ini, walaupun kita tidak seberapa, teman-teman. Bahkan firman Tuhan mengatakan, pintu sorga itu sempit, ya, sedikit orang saja yang memasukinya. Sementara pintu neraka itu luas,
dan banyak orang akan memasukinya. Sekarang Anda mau yang sedikit atau mau yang banyak? Betul. Kalau di Indonesia itu kita minoritas. Tetapi kalau di dunia kita mayoritas. Nah, dari semua Kristen yang ada di dunia ini, ya, itu orang-orang benar-benar Kristen, Kristen sejati, Kristen yang lahir baru, Kristen-Kristen yang takut Tuhan, Kristen-Kristen yang memang sudah diselamatkan, Kristen-Kristen yang punya iman yang benar, itu sedikit, teman-teman, sedikit. Ya, bukan yang berlabel Kristen itu mereka sudah benar-benar Kristen. Bukan. Ya. Ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, ya, dia mencari apa? Dia tidak mencari orang yang KTP-nya Kristen, ya, tetapi dia mencari orang Kristen yang punya iman yang benar kepada Kristus. Mari kita lihat ayatnya. Ya, kita buka teman-teman Lukas 18 ayat 8. Ya, apa yang dicari Tuhan Yesus ketika datang di awan-awan nanti? Apakah mencari orang Kristen? Apakah mencari orang yang KTP-nya Kristen? No. Ya, dia mencari iman yang benar. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera datang. Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Wow. Sedih teman-teman. Ya. Ketika Anak Manusia itu datang, ya. Adakah ia mendapati iman di bumi? Sedih teman-teman. Sedih ya. Orang Kristen boleh banyak. Orang Kristen boleh banyak. Tetapi yang Tuhan cari, iman yang benar kepada Dia. Iman yang benar kepada Kristus. Iblis sudah masuk ke dalam gereja. Iblis tidak takut masuk ke dalam gereja. Ya, membawa orang-orang LGBT. Ya, iblis tidak takut membawa pendeta-pendeta yang bisa mentabiskan pernikahan sejenis. Itu iblis membawa, menyusup ke dalam gereja. Ya. Eropa hancur, kekristenan mundur karena iblis menyusup ke dalam gereja dan menghancurkan kekristenan dari dalam, menghancurkan Alkitab dengan menghadirkan teolog-teolog liberal, ya, dengan menyerang Alkitab sedemikian rupa, menyatakan Alkitab itu banyak salah, mengatakan Alkitab itu tidak logis, tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kekristenan dirusak oleh iblis dari dalam. Teman-teman, ketika Tuhan Yesus datang, adakah ia dapati iman di bumi? Anda boleh menyebut diri Kristen, tapi pastikan imanmu sudah benar apa belum? Apakah engkau percaya kepada Yesus satu-satunya juru selamat? Atau masih percaya kepada Yesus satu-satunya plus ada yang lain juga gitu?
Ini penting teman-teman. Ya, saya diselamatkan, ya saya percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tapi kalau belum berbuat baik, belum tentu masuk surga. Itu iman yang salah. Ya, engkau masuk surga itu karena kasih karunia Tuhan semata. Bukan karena kekuatanmu, bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau engkau percaya karena perbuatan baikmu, karena kesalehanmu, karena amalmu engkau bisa masuk surga, percuma saja Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib itu untuk engkau. Itu iman yang salah. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik. Kita tidak diselamatkan oleh amal yang soleh, amal sebanyak-banyaknya. Ya, tapi karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus, ya, yang telah menyerahkan nyawanya di kayu salib itu untuk menggantikan penghukuman dosa kita yang seharusnya kita yang jalanin, tetapi Tuhan menggantikan kita dihukum. Itu kita percaya. Dan Dia memang layak menggantikan kita. Karena apa? Karena Dia bangkit. Itulah kemenangan kita, yaitu kebangkitan Kristus. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia iman percaya kita. Tapi karena Dia sudah bangkit, Dia sudah menang atas maut. Dia sudah menyelesaikan segala dosa kita. Dosa kita yang dulu, dosa kita yang hari ini, dan dosa kita yang akan datang yang belum kita perbuat. Segala dosa kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu. Tidak ada yang tersisa, teman-teman. Itulah iman yang benar. Lalu ada berkata, kalau begitu enak aja dong, kamu boleh dong berbuat jahat seenaknya, berbuat dosa seenaknya. Kalau kamu memang sudah diselamatkan, untuk apa berbuat baik jadi baik lagi? No, bukan begitu. Karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah menjadi anak-anak Allah, karena kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, kita melakukan segala yang baik. Hidup seperti Yesus telah hidup. Ya. Kita sudah tidak bernafsu, tidak mau lagi, tidak punya keinginan lagi untuk berbuat dosa. Ya. Keinginan kita hanyalah berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Jadi perbuatan baik, ibadah yang banyak, ya, beramal itu adalah buah dari keselamatan kita. Bukan untuk mengejar keselamatan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, kita melakukan semuanya itu. Berbuat baik, beramal, ibadah, dan sebagainya. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Masih mengimani, saya kalau mati belum tentu masuk surga. Tergantung perbuatan saya. Tapi saya belum dibaptis. Kalau mati nggak masuk surga karena saya belum dibaptis oleh pendeta terkenal. Wow, mana ada begitu? Ya, banyak orang Kristen masih percaya dia diselamatkan karena baptisan. Kalau belum dibaptis nggak selamat. Bagaimana dengan penjahat yang ada di tiang salib itu, yang bertobat, ya, yang di sebelah kanannya Tuhan Yesus? Kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan daku. Dia punya iman di tiang salib itu kepada Kristus. Tuhan Yesus menjawab, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dia memperlihatkan otoritas keilahiannya. Tuhan Yesus tidak teriak-teriak. Lalu panggil-panggil tentara Romawi. Mana air, mana air? Baptis dulu nih penjahat di sebelah kanan saya. Baptis, baptis. Teman, baptisan itu tidak menyelamatkan. Baptisan adalah tanda pertobatan. Sesuai dengan yang ditulis di Alkitab. Kalau orang sudah bertobat, terima Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia akan memberi diri dibaptis.
itu satu paket. Memberi diri dibaptis, bukan dipaksa-paksa dibaptis. Bukan, dipanggil-panggil kamu baptis ya, bukan gitu. Tapi dia tahu ini saatnya saya harus dibaptis. Karena saya sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, sudah mengerti Injil yang benar, ya, dan saya sudah punya iman yang benar kepada Tuhan Yesus. Saya memberi diri saya dibaptis. Begitu. Baptisan hanya untuk orang yang percaya, bukan untuk bayi. Bukan untuk bayi, karena bayi tidak bisa percaya. Inilah kesalahan, ya, di gereja-gereja tertentu menganggap baptisan itu menyelamatkan. Akhirnya bayi dibaptis. Kalau sudah dibaptis dari bayi, kapan bertobatnya? Inilah yang sebenarnya yang banyak melahirkan Kristen-Kristen yang tidak lahir baru. Ya, tidak lahir baru, teman-teman. Karena nggak tahu kapan dia bertobatnya. Ya, baptisan sesuai dengan Alkitab hanya baptisan Yohanes, yaitu untuk orang percaya. Ketika terjadi ya perjalanan orang-orang dari sida-sida dari Ethiopia, di perjalanan diinjili oleh Filipus. Kemudian mereka melihat di situ ada air. Ya. Apa kami boleh dibaptis? Apa kendalanya kami dibaptis? Atau bolehkah kami dibaptis? Filipus mengatakan, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Ya, jadi setelah diinjili oleh Filipus, dia mengerti Injil yang benar, dia bertobat sungguh-sungguh, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kemudian dia memberi diri dibaptis. Dan Filipus berkata, jika Tuhan percaya dan segenap hati, boleh. Jadi, baptisan hanya untuk orang percaya. Baptisan bukan menyelamatkan, tetapi tanda pertobatan. Teman-teman, di dunia ini iblis masuk, ya, mengacaukan doktrin yang ada di Alkitab ini, menambah-nambahi, mengurang-ngurangi, ya, salah menafsirkan firman Tuhan. Banyak strategi iblis, bahkan membuat kitab-kitab tandingan, lalu mendirikan gereja-gereja, ya, seperti Mormon, Saksi Jehova. Ya, banyak lagi gereja-gereja yang menyebut dirinya juga gereja Kristen, tetapi mereka sebenarnya bukan Kristen. Makanya Tuhan Yesus berkata, ketika Anak Manusia itu datang, adakah ia dapati iman di bumi? Ini tugas kita semua untuk introspeksi, untuk merenungkan kembali apakah kita benar-benar sudah punya iman yang benar kepada Kristus. Amin. Teman-teman. Oke, saya baca lagi ya. Ahmadi Stilo Reborn, ya. Reborn Anda lahir kembali. Matius 7 21 sampai 23 ini sebenarnya sudah pasaran. Pertanyaan ini mungkin sudah beribu-ribu kali saya jawab. Saya jelaskan, teman-teman, ya. Matius 7 itu bicara tentang pengajaran sesat. Anda baca dari ayat 15. Itu perikopnya adalah pengajaran sesat. Di situ bicara tentang nabi-nabi palsu, di situ bicara tentang guru-guru palsu yang membawa ajaran-ajaran palsu. Ya, maka dikatakan dari buahnya lah pohon itu dikenal. Ya, jadi kalau ada guru-guru palsu mengajarkan satu ajaran, kita lihat saja buah dari ajarannya itu apa. Begitu ya, buah dari ajarannya itu apa? Apakah buahnya baik atau busuk? Begitu. Kalau buahnya busuk, ya, itu berarti ajarannya nggak benar, atau pohonnya itu juga busuk. Begitu. Karena tidak mungkin buah yang baik berasal dari pohon yang tidak baik. Buah yang baik pasti berasal dari pohon yang baik. Buah yang tidak baik pasti pohonnya juga tidak baik. Jadi dari buahnya lah engkau mengenal mereka.
21 sampai 23. Di situ dikatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Di hari-hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, kami sudah bernubuat demi namamu, kami sudah mengusir setan demi namamu, kami sudah melakukan mujizat demi namamu. Ya, tapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Nyalah, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa maksudnya? Teman-teman Olim itu gagal faham, teman-teman. Gagal faham. Dia memahami apa, teman-teman? Dia ambil gampangnya doang. Tuh, orang yang memanggil-manggil Yesus Tuhan, Tuhan, dienyahkan tuh. Ya kan? Berarti orang Kristen tuh yang manggil-manggil Yesus Tuhan, padahal dia nggak Tuhan. Itu dienyahkan dan Yesus nggak mengenal mereka. Wow, gampang sekali kesimpulan Anda. Ya, saya udah tahu, teman-teman. Dari 2005 saya berapologetika. Ini pertanyaan yang sudah pasaran. Olim gagal faham. Ya, jadi dia mengira, oh ini otene manggil-manggil Yesus Tuhan nih, makanya dienyahkan. Ya, Yesus kan bukan Tuhan, dia hanya nabi, dia hanya utusan, gitu kan? Gini saya kasih paham ya, teman-teman. Nih Ahmad, ya, tolong Anda cerna kalimat ini. Bukan setiap orang. Ngerti nggak? Bukan setiap. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan. Siapa yang berseru-seru kepada Tuhan? Tentunya orang Kristen. Kalau Anda enggak. Oke? Bukan setiap orang Kristen yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan setiap, ini Anda garis bawahi, ini penting, ini menentukan makna secara keseluruhan. Ya, bukan setiap. Sekarang saya kasih contoh. Bukan setiap orang Muslim itu palanya apa? Bukan setiap orang Muslim itu jenggotnya panjang. Apa yang Anda pahami? Bukan setiap orang Muslim itu jenggotnya panjang dan bau. Apa yang Anda pahami? Bukan setiap orang Muslim itu jenggotnya panjang dan bau. Hanya ada orang Muslim yang tidak berjenggot, ada yang berjenggot. Ya, itu maksudnya. Bukan setiap orang Muslim berjenggot. Artinya ada Muslim berjenggot, ada Muslim yang tidak berjenggot. Nah, kalau bukan setiap orang Kristen masuk surga, artinya ada orang Kristen yang masuk surga, ada orang Kristen yang tidak masuk surga. Pahami ini baik-baik. Ya, siapa orang Kristen yang masuk surga? Yaitu orang Kristen yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ya, siapa orang Kristen yang tidak masuk surga? Yaitu orang Kristen yang tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Paham sampai di sini? Jadi, ini relevan dengan tadi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jika anak manusia itu datang, adakah ia dapati iman di bumi? Boleh Anda berseru-seru kepada Yesus, Tuhan, 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 tapi imannya nggak benar. Itu nggak masuk surga, teman-teman. Ya, walaupun dia pada ngusir setan, ya kan, melakukan banyak mukjizat demi nama Tuhan, ya kan, padahal tidak ada lagi karunia melakukan mukjizat. Itu sudah stop sampai kitab Wahyu, karena pewahyuan sudah selesai. Jadi segala karunia-karunia kerasulan itu sudah selesai. Nah, orang tadi masih kami bernubuat demi namamu, nggak ada nubuat lagi. Ya, ketika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Nubuat akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Setelah yang sempurna tiba, yaitu setelah Alkitab selesai dikanonkan, selesai ditulis, selesai. Allah tidak pernah berfirman lagi, baik secara lisan maupun tulisan.
Ini harus paham teman-teman ya. Jadi itu pengertiannya ya. Ahmad, jangan nanti tanya deh, lupa deh.